Selamat datang di Laboratorium Teknik Informatika Universitas Gunadarma. Saya Andre Wijaya Pangaribuan. Kita masuk pada pertemuan 7, yaitu array pada VB6. Apa itu array? Array adalah suatu variabel tunggal yang memiliki tipe data sejenis yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data. Jadi dalam array tersebut merupakan data-data yang bertipe data sejenis, misalnya string, maka semua datanya akan bertipe data string. Tidak bisa digabung antara integer atau string. Kemudian pendeklarasian array pada VB ada dua, yaitu pendeklarasian dinamis dan pendeklarasian statis. Pendeklarasian dinamis di mana para developer atau programmer bisa mengubah-ubah panjangnya sesuai dengan yang dibutuhkan ke depannya. Sedangkan pendeklarasian statis adalah pendeklarasian array yang dimana panjangnya ditentukan di awal, maka tidak bisa diubah ke depannya atau tidak memungkinkan panjang array diubah selama program dijalankan. Bisa kita lihat di sini. Bentuk umumnya dim nama array, s tipe data, kemudian redim nama array, kemudian panjangnya. Di sini dim merupakan sintaks untuk mendefinisikan suatu variabel di mana namanya adalah nama array. Kemudian s artinya sebagai bertipe data. Kemudian redim artinya mengulang kembali ke dim. Kemudian nama array variabel maksud saya, kemudian panjangnya ditentukan di sini. Kemudian pada pendeklarasian statis, dim nama array panjang s tipe data merupakan nama array di sini pada variabel nama array, kemudian di sini panjangnya, kemudian s tipe datanya. Array satu dimensi. Array satu dimensi merupakan array yang hanya memiliki satu dimensi, yaitu dimensi misalnya x. Jadi contoh programnya seperti ini, dimana kita masukkan nilainya 3, kemudian kita enter, maka akan keluar outputnya indeks 0 sama dengan 1, indeks 1 sama dengan 2, indeks 2 sama dengan 3. Di sini kita bisa melihat codingannya, dimana array 1 merupakan suatu variabel yang kita buat, kemudian s tipe datanya string, kemudian di sini tipe variabel banyak, dan variabel i bertipe data integer. Kemudian list 3.clear artinya menghapus semua isian dari list 3 tersebut, kemudian pagar bersih, kemudian banyak sama dengan nilai dari teks 3.text yang di sini nanti yang akan diambil nilainya menggunakan sintaks val. Kemudian redim kembali mengulang ke pendeklarasian variabel, kemudian variabel array 1 di sini, kemudian tanda dalam kurung banyak di sini diambil dari teks 3.text tadi filenya. Kemudian masuk pada perulangannya i sama dengan 0 itu banyak dikurang 1, artinya for i dimulai dari 0 sampai banyak, yaitu 3 dikurang 1, maka 0, 1, 2. Kemudian setiap pada perulangannya maka akan memunculkan array 1 i sama dengan i plus 1, akan masuk pada increment yang nanti setiap berulang akan ditambah 1. Nantinya misalnya ini 0, maka 0 ditambah 1, kemudian 1 ditambah 1 sama dengan 2, baru 2. Kemudian di sini akan nanti berulang sebanyak ditentukan di sini sebanyak 3 kali, maka di sini 2 i sama dengan 2, maka i 2 ditambah 1 sama dengan 3. Kemudian perulangan yang sudah dideklarasikan tadi akan dimasukkan pada list, yang dimana list 3.item add item, yang dimana indeks 0 di sini merupakan i tersebut yang dideklarasikan di sini yang dimulai dari 0, pada lalu sama dengan array 1
array 1 di sini diambil dari sini, yang dimana dimulai dari 1 karena 0, di sini i sama dengan 0, kemudian 0 ditambah 1 sama dengan 1. Maka di sini 1 dan akan berulang sebanyak 3 kali. Maka akan menghasilkan seperti ini. Kemudian array 1 dimensi dinamis, di mana membuat suatu array yang dimana panjangnya ditentukan terlebih dahulu. Terus seperti ini, untuk umumnya seperti ini. Kemudian contoh programnya, kita masukkan urutan hari. Misalnya kita masukkan 3, maka dia akan memprint hari Rabu pada outputnya. Kenapa? Karena inputan as integer, artinya variabel inputan dideklarasikan sebagai integer, kemudian dim hari merupakan variabel yang berisi 7 data yang bertipe data string. Jadi hari 1, hari 2, hari 3, hari 4, hari 5, hari 6, hari 7. Maka kita isi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi setiap isiannya mewakili setiap angka yang di dalam variabel hari tersebut. Lalu list 4.clear di sini menghapus listnya agar bersih, kemudian inputan sama dengan teks 4.text. Inputan dari sini, kenapa dia diambilnya teks 4.text? Karena inputannya didefinisikan sebagai integer. Kemudian list 4.item add item, di mana hari sama dengan hari dalam kurung inputan. Inputan di sini misalnya 3, maka hari 3 merupakan Rabu, maka akan memprint Rabu. Masuk pada array 2 dimensi. Seperti kita tahu, array itu ada 1 dimensi dan ada 2 dimensi. 2 dimensi di mana X dan Y. Di sini bisa kita lihat gimana contoh programnya. Dim nama array, bentuk umumnya seperti ini. Ini merupakan array 2 dimensi dinamis, di mana bisa diubah-ubah panjang dari suatu array-nya. Kemudian kita masuk pada contoh programnya, yang dimana ini teks misalnya ini teks 1.text, ini teks 2.text, dimasukkan sebanyak 2, masukkan nilai 2. Kemudian di sini ada 2, yaitu X dan Y sama dengan 2, maka akan memunculkan indeks ke 0,0 sama dengan 0, 0,1 sama dengan 1, 1,0 sama dengan 1, 1,1 sama dengan 2. Jadi secara tidak langsung bentukannya itu sama dengan 0, 1, 1, 2. Ya, seperti itu. Di sini kita bisa lihat programnya, di mana baris, kolom I dan J adalah bertipe data integer, kemudian variabel array 2 bertipe data string, kemudian list 2.clear artinya menghapus list tersebut. Lalu di sini baris dimasukkan dari teks 1.text di sini bisa kita lihat. Kemudian kolomnya bisa kita lihat teks 2.text di sini. Jadi array 2 dimensi itu array yang memiliki baris dan kolom. Kemudian redeem array 2 baris dan kolom. Di sini masuk pada variabel array 2 yang dimana mengambil batasan dari baris di sini 2 contohnya, dan kolomnya sama dengan 2. Lalu for i sama dengan 0 to baris 2 dikurang 1, maka 1. Kan dia akan berulang dari 0 dan 1. Sama saja berulang 2 kali, cuman dia dicetaknya dari 0 dan 1. Kemudian for j 0 to kolom kurang 1 sama juga dengan baris tadi. Di sini di kolomnya dia masukkan 2, maka
hasil pada indeksnya itu akan memunculkan dari for J 0 sampai kolom dikurang 1. I dan J tersebut merupakan variabel yang bebas kalian gunakan, bisa juga X dan Y, karena di sini saya menggunakan I dan J saja karena supaya mudah aja, biar mudah diingat. Array 2 I dan J sama dengan I tambah J, artinya 4. I nya 2, J nya 4, J nya 2, maka 4. Kemudian list 2.item, kemudian index ke I, artinya dari 0, J nya dimulai dari 0 juga, bisa kita lihat 0,0 sama dengan array 2 I, J, artinya array 2 di mana di sini kita lihat array 2 0, J misalnya 0,0, maka hasilnya 0. Kemudian misalnya array 2 I, J pada 0,1, maka di sini indeksnya 0 pada I-nya dan J-nya misalnya adalah 1, maka akan mencetak nilainya yaitu 1 karena 0 tambah 1 dari sini rumusnya, maka akan mencetak 1. Untuk array juga kita bisa menggunakan input box dan message box. Bisa kita lihat di sini menggunakan input box dan message box pada VB adalah untuk menginput dan menampilkan pesan dengan menggunakan dialog box Windows maksud saya. Di sini input box berfungsi untuk menginput data menggunakan dialog box. Kemudian bentuk umum input box sederhana seperti ini. Bisa kita lihat sendiri, bisa dibaca. Nanti kalau ada yang bingung bisa ditanyakan di Google Meet. Kemudian pada message box di sini berfungsi untuk menampilkan pesan menggunakan dialog box. Di sini untuk umumnya juga. Contoh program array dengan menggunakan input dan message box. Di sini adalah array dengan input box. Di sini frame, kemudian kita buat tombol, kita buat list. Nanti kita pada klik start tersebut, maka akan mencetak pada dialog box Windows, yaitu masukkan banyak data maksudnya. Kemudian masukkan nama ke 1, nama kedua, nama sebanyak yang kita masukkan. Di sini karena dimasukkan 2, maka nama ke-1 dan nama kedua. Kemudian data telah diterima, kemudian akan masuk ke list tersebut. Di sini bisa kita lihat programnya, di mana array nama variabel array nama bertipe data string, kemudian I banyak bertipe data integer, kemudian list 1.clear menghapus isi dari list tersebut, kemudian banyak sama dengan input box. Yang di sini banyak tersebut akan diambil sebagai variabel banyak. Kemudian redeem nama array nama, artinya mengulang kembali lalu mendeklarasikan panjang dari array tersebut. Kemudian for I sama dengan 1 tu banyak, artinya tu banyaknya adalah 2, maka 1 kedua, maka array nama dalam kurung I artinya mengambil dari for tersebut yang dimana I nya dimulai dari 1. Kemudian input box masukkan nama ke I artinya 1, memanggil 1, kemudian kita isi sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian list 1.add-item artinya masukan yang kita masukkan tadi akan dimasukkan dengan ke nama ke I artinya 1, yang di sini I-nya akan diulang sampai banyak, artinya sampai 2. Kemudian adalah array nama 1 yang di sini diambilnya dari input box yang kita masukkan dari masukan nama ke 1 sesuai dengan I-nya. Jadi misalnya I-nya 1, maka nama array nama yang dimasukkan di array nama 1 gitu.
Kita masuk pada pemrogramannya. Bentar, saya akan bukakan. Untuk programnya pada pertemuan 7, kita bisa melihat di sini ada 4 program, di mana array 1 dimensi dinamis dan array 1 dimensi statis, kemudian array 2 dimensi dinamis, kemudian array 1 dimensi melalui array input box. Di sini kita bisa melihat di sini text.text, artinya text box. Di sini text box, di sini text box, di sini list, di sini list, di sini list, di sini list. Kemudian di sini and button, di sini kemudian button. Kemudian labelnya, jangan lupa frame-nya, karena membuat ini pertama kita harus membuat frame-nya itu 4 biji duluan. Ini supaya programnya tidak saling bersentuhan atau tidak saling terkait dalam satu form. Kemudian bisa kita lihat, kita buka satu persatu, kita enterkan. Nah, di sini pada program array 1 dimensi seperti ini contohnya, dimana pada array 1 dimensi codingannya seperti ini, dimana array 1, variabel array 1 bertipe data integer, kemudian array variabel banyak bertipe data integer banyak dan i, kemudian list 3.clear artinya menghapus dari list 3 tersebut, kemudian banyak dengan val nilai dari text 3.text karena dia mengambil dari nilai integer. Kemudian for i itu banyak, artinya dari banyak tersebut, dari banyak di sini akan diambil, lalu array 1 i sama dengan i tambah 1, artinya ini akan membuat perulangan di mana setiap dia berulang dari 0 menuju banyak, maka dia akan bertambah 1. Kemudian list 3.add item, maka indeks i misalnya 1, indeks 1 sama dengan indeks 0, nah dia dimulai dari 0 sama dengan array 1, mengambil array 1 yang dimana array 1 dalam kurung i di sini misalnya 0 juga, maka dia akan mengambil dari 0 ditambah 1 maka 1. Bisa kita run seperti ini. Suka nilai misalnya 2. Nah, 0 bisa kita lihat. Ntar saya buka. Nah, bisa kita lihat di sini contohnya seperti ini. Jadi dia akan berulang dari 0 sampai banyak. Di sini 2. Karena i tambah 1 increment. Lalu pada array 2 dimensi di sini kita masuk pada array 1 dimensi yang statis dulu. Nah, di sini masukkan urutan bulan, kemudian teks, kemudian list, kemudian button. Pada buttonnya inputan kita definisikan sebagai integer, kemudian dim bulan sepanjang 12, as string bertipe data string, kemudian bulan 1 sama dengan Januari, bulan 2 sama dengan Februari, dan 3 sampai bulan 12 sesuai dengan nama bulan yang ada di dunia ini. Kemudian list 4.clear, lalu inputan sama dengan text 4.text. Artinya inputannya dari di sini, dari text 4.text. Misalnya kita masukkan bulan ini, misalnya kita masukkan urutan bulan 3, maka list 4.add item akan memasukkan urutan bulan ke inputannya 3, misalnya adalah bulan 3. Bulan 3 nanti akan mengambil Maret. Bisa kita run. Di sini kita masukkan urutan bulan 3, maka dia akan mengambil urutan bulan ketiga adalah Maret. Masuk pada array 2 dimensi, di mana array 2 dimensi tersebut di sini adalah dinamis, di mana di sini adalah baris dan di sini nanti adalah kolom. Atau biasanya dalam matematika itu X dan Y. Kemudian kita enterin, kita lihat kodenya merupakan seperti ini, di mana baris kolom variabel i dan variabel j adalah integer. Kemudian array 2 bertipe data string, kemudian list 2.clear yang menghapus isi dari
list 2 tersebut, kemudian baris sama dengan text1.text, kemudian kolom merupakan text2.text yang di sini, kemudian redeem array 2 tersebut dari sini ada string tersebut, kemudian baris dan kolom akan dimasukkan yaitu dari inputan dari text1 dan td text2. Jadi for i sama dengan 0 itu baris kurang 1, artinya dimulai dari i, dimulai dari 0 sampai ke barisnya ini yang dimasukkan dari sini dikurang 1. Kemudian for j juga dari 0 sampai kolom dikurang 1. Kemudian di sini array 2 i dan j, artinya misalnya 0 dan 0 sama dengan hasilnya sama dengan i tambah j, artinya 0 tambah 0 sama dengan 0. Jadi list yang di sini nanti array 2-nya nanti akan dimasukkan di index list 2 di sini, yang dimana sintaksnya add item index ke 0,0, maka array 2 i dan j di sini memasukkan dari, jadi di sini 0 dan 0, maka 0 tambah 0 sama dengan 0. Bisa kita lihat seperti ini contohnya. Masukkan nilai 2, kemudian ini 2, kemudian enter, maka 0 tambah 0 tambah 1 0,1 dengan 1, baris 1 dan kolom 0 sama dengan 1, baris 1 dan kolom 1 sama dengan 2. Kemudian pada array dengan input box bisa kita lihat di sini. Array input box di sini menggunakan input box yang digunakan untuk mengisi list tersebut. Di sini array nama bertipe data string, kemudian i banyak bertipe data integer, kemudian list 1.clear arti menghapus list dari sini biar bersih. Kemudian redeem array nama di sini sebanyak yang dimasukkan nanti pada input box. Kemudian for i dari 1 tuh banyak, dia akan mau berulang dari 1 sampai banyak yang dimasukkan nanti. Misalnya dimasukkan banyaknya 2, maka array nama i sama dengan i di sini dimulai dari 1 i 1, maka array nama 1 maka akan mengambil dari input box nama ke 1, lalu memunculkannya pada list nama ke 1 adalah array nama yang ke 1 yang dimasukkan pada input box. Bisa kita lihat di sini, dan setelah misalnya dia diterima, maka akan data telah diterima. Misalnya kita masukkan 3, kita klik OK, kemudian masukkan nama 1 Andre, OK, kemudian nama 2 Wijaya, kemudian OK, nomor 3 Pengaribuan, kemudian OK. Nah, data telah diterima. Kemudian nama ke-1 adalah Andre, nama kedua adalah Wijaya, nama ketiga adalah Pengaribuan. Seperti itu dia untuk program pertemuan 7 kali ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan pada Google Meet nanti. Sekian materinya. Terima kasih dan jangan menyerah. Semangat.